Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Erlanda, NIM 19067023. Di sini saya akan mepresentasikan administrasi pendidikan, yaitu tentang sarana dan prasarana, yaitu administrasi. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Administrasi juga dapat diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang berkenan dengan penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan. Dengan penyelenggaraan kegiatan, administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan tersebut. Administrasi pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dua orang atau lebih suatu organisasi yang berguna untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dalam administrasi pendidikan terdapat beberapa bidang yang dikaji, di antara lainnya adalah administrasi peserta didik, yang kedua administrasi pendidik, dan yang ketiga tenaga kependidikan, yang keempat administrasi kurikulum, yang kelima administrasi sarana dan prasarana, yang keenam administrasi keuangan, yang ketujuh administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, yang kedelapan administrasi ketatausahaan sekolah, yang kedelapan administrasi layanan khusus, dan lain-lainnya. Di sini sudah jelas pengertian administrasinya, dan kita masuk ke konsep administrasi sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah alat atau benda-benda yang secara langsung menjadi penunjang proses belajar mengajar seperti meja, kursi, alat tulis, media pengajaran, dan lain-lainnya. Sedangkan prasarana adalah alat atau benda yang secara tidak langsung menjadi penunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti perpustakaan, masjid, ruang kelas, dan lain-lainnya. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah keseluruhan atau rangkaian proses yang direncanakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai atau ready for use. Yang kedua yaitu kita masuk di proses administrasi sarana dan prasarana. Menurut Syahril, di tahun 2018 ada beberapa proses dalam administrasi sarana dan prasarana, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaannya di sini yaitu perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengontrikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam bentuk usulan atau kegiatan. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan adalah usaha yang dilakukan untuk merealisasikan atau mewujudkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan rencana yang telah disusun, baik melalui pembelian, hibah atau hadiah, serta menyewa. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menumpang barang milik kekayaan negara atau unit kerja berdasarkan hasil dari pengadaan pada tempat atau wadah tertentu yang biasanya disebut dengan gudang dengan mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat yaitu penyaluran. Penyaluran adalah kegiatan yang dilakukan untuk pemindahan barang dan tanggung jawab serta pengelolaan barang dari seseorang kepada orang lain atau dari unit satu ke unit lainnya. Yang kelima yaitu inventaris. Inventaris yaitu sebagai kegiatan
pencatat terhadap sarana dan prasarana. Tujuannya yaitu sebagai bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu memudahkan dalam pengecekan barang, dan yang ketiga memudahkan dalam pengawasan, yang keempat agar peralatan tidak mudah hilang, dan yang kelima bisa menjaga kepribadian agar tidak ada penyalahan atau kesalahan dari diri kita. Yang keenam yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Terhadap beberapa dalam tujuan pemeliharaan, sarana dan prasarana pendidikan antara lain. Yang pertama yaitu agar tidak kadaluarsa. Yang kedua agar barang tidak mudah susut. Yang ketiga yaitu agar barang tidak mudah rusak karena pengaruh suhu atau cuaca. Yang keempat agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih. Yang kelima agar barang tidak mudah hilang. Selanjutnya penghapusan. Penghapusan adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghapus daftar barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya itu pengawasan. Pengawasan merupakan koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dihindarkan. Selanjutnya itu kita masuk di peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Berdasarkan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sarana dan prasarana sekolah termaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 45 ayat 1, yaitu setiap satuan pendidik formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Pesan guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan dimulai dengan perencanaan pemanfaatan sarana yang dimaksud. Beberapa peran guru dalam administrasi sarana prasarana. Yang pertama yaitu guru harus merencanakan pengadaan sarana dan prasarana. Yang kedua, guru harus dapat memanfaatkan segala sarana dan prasarana seoptimal mungkin dan semampu mungkin. Yang ketiga, guru harus dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana. Jadi kesimpulan dari administrasi sarana dan prasarana yaitu administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Administrasi diartikan sebagai usaha untuk mendayagunakan semua sumber secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, administrasi sarana dan prasarana adalah segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk menunjang jalannya pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan itu sendiri. Secara umum, aktivitas manajemen administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventasi, penghapusan, dan penataan. Proses-proses ini penting dilakukan agar membantu guru dalam mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik dalam proses pembelajaran, utamanya yang berkaitan erat dengan sarana dan prasarana. Nah, setelah sekian dari atas yang saya jelaskan, mungkin menurut saya sarana dan prasarana, peran guru itu sangat penting bagi murid atau mahasiswanya yang untuk lebih mengajar kepada mahasiswanya yang telah bisa memahami serta mengerti tentang keadaan siswa ataupun murid, bagaimana cara dia
bagaimana cara dia dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh gurunya, maka dimanfaatkan prasarana dan sarana pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.